Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bramanti. Kali ini gue mau ingetin buat kawan-kawan yang masih kerja di pabrik atau perusahaan-perusahaan untuk nggak pernah ikut dalam serikat pekerja. Kenapa? Karena serikat pekerja itu cuma buat orang-orang yang punya nyali lebih. Kenapa sih perusahaan masih banyak yang anti banget sama serikat pekerja? Kalau perusahaan yang anti serikat pekerja, artinya perusahaan itu tidak menjalankan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di negeri ini. Serikat pekerja selalu dianggap sebagai musuh manajemen, musuh pengusaha. Kenapa dianggap seperti itu? Ya mungkin perusahaan tersebut masih belum melakukan kebijakan-kebijakan dalam perusahaannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di negeri ini. Pengusaha akan selalu cari untung sebesar-besarnya dengan modal yang sedikit-dikitnya. Salah satu belanja pengusaha yang paling besar adalah belanja tenaga kerja. Oleh karena itu banyak hal-hal yang harus dikurangi untuk menekan biaya agar keuntungan perusahaan bisa lebih tinggi. Misalnya, yaitu belanja tenaga kerja. Ada yang bisa dikurangi dari belanja tenaga kerja, misalnya tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum. Ya, dengan begitu keuntungan perusahaan bisa lebih tinggi. Ada mungkin juga jam kerja yang melebihi waktu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mana sih? Undang-Undang Tenaga Kerjaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ada beberapa hal yang mungkin dilakukan oleh pengusaha untuk menghalang-halangi pergerakan serikat pekerja, antara lain pemutusan hubungan kerja, pemberhentian sementara, tidak membayarkan upah, melakukan mutasi, dan hal-hal lainnya yang mungkin untuk menghalang-halangi pergerakan serikat pekerja atau menakut-nakuti anggota, bahkan pengurus-pengurus serikat pekerja dalam satu perusahaan tersebut. Bahkan ada kalanya pihak manajemen melakukan kampanye. Kampanye apa? Kampanye anti serikat pekerja. Jadi dibilang begini nih, karyawan, kamu kalau ikut serikat pekerja nanti saya SP ya. Kamu nanti kalau misalkan ikut serikat pekerja, saya PHK loh. Kalau kamu ikut serikat pekerja, saya demosi loh. Demosi apa sih? Penurunan jabatan. Bisa diikuti dengan penurunan upah juga. Adapun sanksi pidana terhadap pengusaha yang menghalang-halangi pergerakan serikat pekerja serikat buruh yang ada di dalamnya adalah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh, serikat pekerja. Apa sih sanksi pidananya? Sanksi pidananya adalah 1 tahun kurungan badan minimal dan 5 tahun maksimal. Juga denda 100 juta minimal dan 500 juta maksimal. Jadi pengusaha yang coba menghalang-halangi, pikir 2 kali deh. Oke? Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu takutin kan? Karena apa? Karena hak kita sebagai pekerja buruh itu dilindungi bro sama undang-undang. Kenapa harus takut bikin serikat pekerja? Kenapa harus takut menuntut hak-hak normatif kita? Nggak ada alasan buat kita takut lagi mulai saat ini. Ingat, semua perusahaan, semua pengusaha yang berusaha di Indonesia harus tunduk, taat, dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di negeri ini. Oke, gue rasa nggak ada lagi yang perlu lo takutin sebenarnya waktu lo punya niat, punya rencana untuk ngebentuk serikat pekerja, serikat buruh di dalam perusahaan lo untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang ada dalam satu perusahaan. Lo nggak usah takut, kita dilindungi undang-undang. Ada sanksi pidana terhadap pengusaha yang apabila mereka menghalang-halangi pergerakan kita sebagai serikat buruh, mereka akan dikenakan sanksi pidana. Pidana penjara, pidana denda, sesuai dengan yang tadi gue sebutin. Tadi undang-undang gue tulisin di bawah ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh, pasarnya pasal 43. Di situ ada jelas tercantum sanksi pidana terhadap pengusaha yang menghalang-halangi pergerakan serikat pekerja. Oke, dalam kesempatan kali ini gue mau ngajak pekerja buruh se-Indonesia untuk lebih kritis, untuk lebih aktif, untuk tidak titip nasib doang, untuk berjuang bersama kita, melakukan perjuangan-perjuangan melalui pergerakan-pergerakan serikat buruh, serikat pekerja se-Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai buruh, untuk memperjuangkan kesejahteraan kita, untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Oke, kalau video ini bermanfaat, lu like, subscribe, and share video ini sebanyak-banyaknya. Ayo kita bagi informasi yang berguna untuk kita semua, untuk kemajuan kita bersama. Oke, gue Bramanti, bye-bye.